Oke, kita mulai saja. Ya, saya coba absen dulu. Tanggal 15. Masuk semua ya. Untuk absensi udah aman ya. Oke, udah bisa saya mulai? Bisa, Pak. Oke, sebentar. Ya, hari ini kita akan bahas dua materi dikarenakan minggu depan itu saya masih 50-50 ya. Bisa apa enggak? Jadi karena istri saya sekarang lagi mengandung, jadi udah bulannya lah melahirkan. Jadi saya sekarang lagi siaga lah intinya. Kalau ada apa-apa ya kontraksi langsung bawa ke rumah sakit. Nah, takutnya eh, minggu depan itu saya berhalangan ya melahirkan istri saya. Makanya saya mau dua bab hari ini. Oke, udah kelihatan ya. Nah, kita akan bahas Arduino pemrograman real time ya. Arduino pemrograman real time. Nah, jadi itu bagaimana memprogram si Arduino ini sesuai dengan waktu yang waktu sekarang real time. Gitu. Nah, itu nanti ada modulnya yang dibeli. Ya. Biasanya disebut dengan modulnya itu namanya RTC ya. Tapi RTC itu ada tipe-tipenya lagi. Nanti kita akan bahas sih beberapa. Nah, eh jadi RTC itu singkatan dari real time clock ya. Jadi dia kayak mainboard biasa kecil di dalamnya ada IC ya. Nah, IC itu apa? Dan ada baterai juga nanti. Nah, baterai itu untuk buat makanya kalau kita di simpelnya gini, kalau kita di komputer atau di PC yang dulu itu ada baterai kan satu kecil kayak baterai jam. Nah, itu gunanya itu baterai itu ada untuk menyimpan atau sebagai cache, temporary cache untuk tanggal, bulan, dan sebagainya. Itu baterai yang kecil itu. Nah, makanya even kita matiin pun PC kita, laptop kita itu masih ada. Nah, tapi yang zaman sekarang untuk laptop bukan kayak baterai begitu. Jadi kemampuan mainboard untuk laptop ataupun komputer-komputer sekarang udah punya kemampuan untuk menyimpan power listrik. Nah, jadi itu zaman sekarang ya. Ya, tapi kalau zaman dulu ada itu. Nah, beberapa biasanya kalau disebut itu kalau kayak bot-bot itu biasanya ada sebutan microcontroller ya. Jadi microcontroller itu sama kayak bot juga ada IC-nya. Nah, itu namanya microcontroller. Nah, untuk RTC sendiri itu ada beberapa jenis ya yang menggunakan IC atau microcontroller IC. Itu ada DS3231, DS1307, DS1302. Nah, bedanya apa? Bedanya ini sebenarnya cuman apa sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya. Pengguna di dua-duanya, tiga-tiganya bisa digunakan untuk keperluan real time clock ya. Hanya mungkin yang membedakan ada jumlah bitnya aja di dalam setiap microcontroller. Itu aja ya. Sama tegangan ya biasa standar lah ya, ada yang 3 volt ada yang 5 volt. Nah, itu
Nah, oke. Nah, entah ada juga kita akan lihat contohnya cara programnya di Arduino untuk real time clock itu seperti apa. Ya, oke. Oh iya, kenapa harus butuh modul tambahan? Ya, karena Arduino itu memang nggak ada dilengkapi modul RTC. Ya, sehingga dibutuhkan modul tambahan ya, modul terpisah. Ya, nah, oke, ini kita lihat contohnya. Nah, ini satu contoh real time clock modul DS1307. Ini tampak depan ya. Ini ada baterai. Ya tadi saya bilang kalau di dulu kalau di PC-PC yang dulu kan sekarang sih udah nggak ada ya kayak. Nah PC-PC yang dulu itu ada begini. Nah, maksudnya di mainboard ya ada. Nah ini tampak depan, nah ini tampak belakang ya. Nanti kita akan buat lihat demo untuk real time clock ini ya. Tapi sebelumnya ada beberapa part ya yang dibutuhkan. Yang pertama itu Arduino itu sendiri untuk memprogramnya, bahasa pemrograman C++. Nah, kedua modul RTC DS1307 ya. Ketiga itu harus ada kabel jumper. Nah, kabel jumper ini buat apa? Buat nyalain modulnya ya. Oke. Jadi langsung aja deh ini ya. Sebentar. Saya share dulu. Oke, ini saya biasa screen. Oke, berhasil. Kita cek serial monitornya ya, teman-teman. Ini langsung. Oke. Ini 42, 41 Sudah ya? muncul hari, jam, Sebentar ya. Ada dulu. kemudian tanggalnya ya, teman-teman ya. Nah iya. Awal. Jadi saya bilang itu tadi real time clock itu ya waktu yang sekarang. Halo teman-teman, berjumpa lagi di Jadi channel LifeTech. lihat aja deh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang RTC atau Real Time Clock. Oke. Nah, RTC bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Saya cabut dulu. Saya sudah buat rangkaiannya, nanti teman-teman bisa download di deskripsi ya rangkaiannya ya. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman. Oke. Jumlah kakinya ada 6 teman-teman, tapi yang dipakai hanya 4 saja, yaitu ground, VCC, SDA dan SCL. SDA ini adalah serial data, sementara SCL adalah serial clock. Nah, nanti SDA ini akan dicolokkan di analog 4 dan SCL di pin analog 5. Oke. Itu sesuai dengan library-nya ya, teman-teman ya. Nah, untuk VCC di 5 volt dan ground di ground ya, teman-teman ya. Oke. Kita colokkan kembali. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan RTC ini untuk mengontrol relay ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa kontrol relay ini jam berapa nyala atau jam berapa mati gitu. Nah, saya hubungkan relaynya dengan sebuah lampu. Oke. Mari kita ke codingnya ya, teman-teman ya. Oke. Apa yang perlu kita siapkan pertama? Yang pertama adalah library dari RTC, teman-teman ya. Include
Nah, library RTC ini nanti saya akan masukkan ke deskripsi, teman-teman bisa download ya. Namanya adalah ds3231. ds3231.h. Oke. Nah, kemudian kita buat objeknya ya, teman-teman ya. ds3231. Kalau teman-teman bingung cara membuat objek, silahkan tonton video-video sebelumnya. Saya sudah bahas. RTC. Kita kasih namanya RTC saja. Kemudian di dalam objek ini ada dua buah parameter, yaitu SDA dan SCL. Oke. SDA ini serial data dan SCL ini adalah serial clock. Oke. Tidak perlu terlalu bingung di sini teman-teman, karena ini sudah ketentuan dari library-nya. Oke. Next, kita langsung masuk ke void setup, tapi sebelumnya kita setting dulu variabel untuk relay-nya ya. Relay kita colokkan ke analog 3. Kemudian kita sekalian mengatur on off-nya relay-nya ya teman-teman ya, supaya tidak bingung nanti waktu memerintah relay-nya untuk nyala atau mati. Kita pakai boolean di sini. On berarti low, off berarti high, terbalik kalau di relay. Oke, langsung kita masuk ke void setup. Di dalam void setup ini pertama kita setting dulu RTC-nya. Untuk memulai RTC-nya kita tulis saja RTC objeknya ya, dot begin. Nah, cukup begini saja, sudah memulai dia, sudah bisa digunakan. Oke. Kemudian kita juga perintahkan serial monitor untuk begin. Oke. Nah, berikutnya kita atur pin mode dari relay sebagai output ya teman-teman ya. Oke. Setelah itu dalam menggunakan RTC ini kita harus setting dulu waktunya ya teman-teman ya. Sebelum kita mau melakukan perintah untuk mengikuti waktu yang ada, kita harus tahu dulu waktu di dalamnya. Tentunya kita maunya sesuai dengan waktu jam kita ya teman-teman ya. Maka dari itu kita harus setting dulu jamnya. Nah, ada 3 buah fungsi di sini yang harus kita panggil untuk men-setting RTC kita, yaitu fungsi untuk men-setting hari, kemudian jam, kemudian tanggal. Oke, ada 3. Nah, cara memanggilnya kita gunakan objek yang sudah kita buat, rtc dot. Nah, nama fungsinya adalah yang pertama set dow. Dow itu day of week ya, hari dalam minggu. Nah, hari ini saya membuat video ini di hari Kamis, jadi saya tulis Thursday ya teman-teman, dalam huruf besar semua, pakai bahasa Inggris ya teman-teman, Thursday. Oke, huruf besar semua. Kemudian ya kalau dia Senin berarti Monday ya kan, Selasa berarti Tuesday, begitu seterusnya sampai hari Minggu lagi balik ke Sunday ya. Nah, kemudian yang kedua kita panggil fungsi set time ya teman-teman ya, rtc.set time. Set time berarti kita ingin mengatur jamnya. Nah, sekarang kira-kira jam 2:10. Oke, berarti saya setting 14,10,0. Oke, 14:10. Kemudian yang ketiga kita setting tanggalnya, rtc.set date ya teman-teman, date untuk tanggal. Nah, hari ini tanggal 23, berarti saya tulis 23 bulan Januari, berarti 1 tahun 2020. Oke. Digital write relay off. Oke. Oke. Nah, setelah upload, waktunya akan tersetting otomatis ya teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman langsung buat ketiga baris ini menjadi komen, terus upload ulang.
Oke. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah supaya Arduino kita tidak setting ulang terus waktunya setiap baru dinyalakan. Karena dia ada di fungsi setup kan. Nah, fungsi setup kan bekerja satu kali. Saat Arduino kita mati, dinyalakan lagi, dia setup lagi. Nanti waktunya balik ke sini lagi. Jadi kita harus hilangkan. Itu gunanya ya teman-teman ya. Nah, berikutnya di void loop. Untuk mengambil waktu yang sedang berjalan, kita bisa gunakan tiga fungsi juga. Untuk mengambil hari, untuk mengambil jam, untuk mengambil tanggal ya teman-teman ya. Nah, pertama misalnya kita mau mengambil hari misalnya ya, maka mungkin di sini kita buatkan satu variabel dulu teman-teman untuk menampung hari ya. Kita tulis saja string hari, oke. Kemudian string waktu, kemudian string jam, oke. Semuanya string ya teman-teman, oke. Baru di sini kita panggil satu persatu ya, hari, waktu, dan jamnya. Misalnya sini saya tulis hari sama dengan rtc dot. Nah, di sini kita pakai get ya teman-teman. Kalau tadi kan kita pakai set, di sini kita pakai fungsi get. Get day of week, DOW, tapi dalam bentuk str atau string. Maka kita harus tuliskan str di belakangnya. Oke. Kemudian begitu juga dengan yang waktu ya teman-teman ya. Kita tulis waktu sama dengan rtc dot get time str. Oke. Terus satu lagi jam ya. Bukan jam harusnya ya teman-teman, tapi tanggal harusnya. Tanggal. Nah, untuk ngambilnya kita tulis rtc.get date ya teman-teman ya, str juga. Oke. Kemudian kita gunakan data hari, waktu, dan tanggal ini untuk mengontrol relay kita. Oke, tapi sebelumnya kita printkan dulu di serial monitor ya teman-teman ya. Kita coba serial dot print hari ya, hari, kemudian serial dot print, kita printkan ke samping jadi kita tidak pakai ln ya. Print habis hari kan biasanya koma ya teman-teman ya, berarti koma, kemudian serial dot print setelah koma waktu, kemudian serial dot print setelah waktu kita buat koma lagi, habis itu baru kita printkan yang terakhir. Berarti kita gunakan print ln supaya nanti yang data berikutnya di bawah ya teman-teman ya, tanggal. Oke, coba kita upload, kita lihat apa yang delaynya jangan lupa teman-teman, delay 1 detik saja. Upload. Oke, berhasil. Kita cek serial monitornya ya teman-teman. Oke, sudah muncul hari, jam, kemudian tanggalnya ya teman-teman ya. Nih, lengkap semua. Oke. Nah, kita akan memanfaatkan data waktu ini untuk menyalakan relay ya teman-teman ya. Nah, pertama-tama kita ini hapus dulu. If
all my lectures and all of the courses. Waktu sama dengan 14, misalnya 25, detiknya 0. Oke, jika waktu menunjukkan pukul 14:25, maka kita perintahkan relaynya untuk menyala. Oke, delay 2 detik, kemudian perintah untuk mati. Off. Oke. Oke, kita coba upload ya, teman-teman. Oke, berhasil. Kita jangan lupa juga tampilkan waktunya di serial monitor. Waktu. Cukup waktu saja ya, teman-teman ya, karena yang kita mainkan di sini adalah waktunya. Tanggal dan harinya tidak perlu. Tapi kalau memang dibutuhkan kita bisa buat ya, teman-teman ya. Kemudian kita delay 1 detik. Oke, kita coba upload. Berhasil. Oke. Nanti pada menit ke-25 dia akan menyala ya, teman-teman ya. Kita tunggu. Relay ini akan menyala dan lampu ini menyala. Oke. Ya, lampunya menyala ya, teman-teman. 2 detik terus mati lagi. Ya. Kira-kira seperti ini ya, teman-teman ya, kerja dari RTC. Saat kita mematikan Arduino kita, RTC ini tidak akan kehilangan jejak waktu ya, teman-teman. Waktunya akan berlanjut terus. Kenapa? Karena dia juga memiliki baterai sendiri di sini. Oke, itu kelebihan dari RTC. Jadi kita tidak perlu setting-setting terus. Oke, cukup teman-teman videonya sampai di sini. Semoga video ini Oke, jadi itu ya tadi saya udah bilang bahwa RTC Time Clock itu karena dia ada baterainya, otomatis baterainya itu bisa jadi tempat cache penyimpanan memori sementara ya di microcontroller. Even power dicabut ya kan ada baterai kan sama dengan sumber power. Jadi dia tetap pada dasarnya cache-nya itu masih disimpan di situ. Selama baterainya masih ada ya powernya ya. Nah, oke. Selanjutnya, bentar. Oke, nah untuk materi ini bisa diambil di sini ya. Tapi kalau saya bilang kalian eh, lebih baik langsung ke sini, open course-nya ITTS nih. Ya, daftar register gratis. Ya, terus habis itu ke materi IoT. Nah, saya ngambil materi semua dari sini. Ya, oke, MQTT ini. Ya, gitulah ya. Oke, nanti lah materi selanjutnya. Sebentar. Tadi kita udah belajar ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang Arduino Programming Ethernet. Ya, Arduino Programming Ethernet ini sebenarnya lebih bagaimana menggunakan eh, network itu sendiri ya, sama protokol-protokol network ya. Biasanya itu contohnya ini ada di HCP untuk kita lempar DHCP disk, kita di DHCP server, terus klien kita siapa ya, printer di sini contohnya. Ya, kita usah buka ini dulu deh. 11 buat minggu depan.
Saya kasih materi aja langsung. Sebentar. Lupa, saya langsung kasih materi aja di sini. Oke, itu bisa dicetak, di download aja. Mungkin 2 menit kan. Oke, saya langsung tutup aja dulu. Oke, tadi kita udah bahas time clock. Sekarang kita akan bahas Arduino Programming Ethernet. Ya, tadi saya udah bilang ini lebih kepada protokol-protokol network atau bagaimana mengutilisasi network itu sendiri dengan menggunakan programming Arduino. Ya, sebenarnya ini sama aja sintaknya sebenarnya. Mau C++ seandainya ini kita pakai di Linux, server Linux kita pun tetap jalan sekarang karena pakai library-nya C++. Oke, nah saya mau kenalin kalian, itu ada namanya netcat ya. Itu satu fungsi di biasanya di networking untuk memonitoring protokol-protokol ya, yang lagi protokol-protokol jaringan ya, biasanya TCP, UDP yang lagi open. Ya, ini biasanya digunakan. Saya buka aja langsung sebentar. Ini websitenya. Nah, ini biasanya digunakan untuk ngecek port tersebut atau protokol itu open atau tidak. Jadi nanti kalian akan sering dengar istilah port, istilah protokol itu bukan hanya di jaringan saja, di aplikasi juga iya. Ya, contohnya gini, DNS itu jalan di port berapa sih? Port 52. Nah, terus eh, protokol protokol SSH jalan di berapa sih? Port berapa? Jalan di port 22. Nah, terus ada lagi HTTPS, protokol HTTPS. Nih, HTTPS nih, HTTPS kan. Ya, iya, HTTPS ini saya. Nah, ini kan protokol HTTPS. Itu jalan di port berapa? Nah, jalan di port ayo 443 ya. Jadi ada macam protokol, begitu banyak macam protokol dan begitu banyak macam port ya. Even protokol ini ada yang sifatnya general, ada yang kita bisa buat. Contohnya protokol service dari SQL. Ya, SQL itu jalan di port berapa? Saya agak lupa. Kalau saya nggak 1600 apa berapa gitu, saya lupa. Nah, pokoknya itu kita bisa buat. Jadi kalian buat aplikasi, nanti kalian buat sendiri service-nya, namanya sebutannya apa. Habis itu kalian buat dia mau jalan di port berapa. Nah, usahakan nanti service atau aplikasi yang kalian buat itu tidak jalan di general port. Apa itu ya? Ada tuh general port, katanya port 80, 80, port 80, port HTTPS, port 43, itu jangan jalan di situ, nanti bentok. Tapi kalian bisa itu kalau mau buat, atau kalian mau pakai sementara di port yang sama, itu bisa juga. Jadi numpang. Jadi kalian nggak usah buat service, tapi kalian lewat jalur si HTTPS itu bisa. Nah, nanti kalian nanti harus belajar itu nanti kalau udah programmer kan. Kalau dia jadi programmer pasti nanti tahu lah. Oke, saya lanjut lagi lah. Nah, ini NC itu dari singkatan dari Netcat. Itu sebuah tool yang dari Unix ya. Dan ini bisa juga dipakai di Linux ya. Jadi tujuannya sebenarnya tools ini ada untuk memonitori protokol-protokol apa saja yang sedang running. Itu.
tujuan tersendiri. Contoh nih. Ini ada sangat sederhana sistem bacaan yang membuat model kalian menggunakan NC di salah satu konsol komputer kita dan punya NC untuk mendengarkan pot untuk sambungan. Jadi dia pengen lihat ya, pengen lihat apakah pot si 123 ini open atau tidak. Nah, di kasus ini dia coba nyalain pot 1, 2, 3, 4. Jadi dia listening ini. Artinya NC akan mendengarkan pot 1, 2, 3. Listening artinya open. Jadi si netcard ini nge-open pot 1, 2, 3, 4. Ya, oke. Nah, min L. Coba lihat sini. Min L yang atas sih. Length. Ya. Nah, interval ini mau berapa menit sekali, berapa kali sih? Nah, itu nanti begitu interval itu ada misalnya 3 kali dalam berapa menit. Nah, itu ada. Nah, terus oke, saya kasih contoh lah. Dia ini NC min L mau listening kan, potnya dia udah nyala. Nah, kemudian dia mau cek bener gak sih si NC itu 1, 2, 3, 4 itu udah open apa enggak. Nah, pada konsol lain sambungan ke mesin yang sedang menjalankan server port 1, 3, 4 menggunakan printer. Jadi dia ngecek ini di server ini kan localhost, ini IP localhost. Di server bisa juga IP yang lain lah. Si 1, 2, 3, 4 ini open atau tidak. Nah, itu nanti ada hasilnya. Ya, kalau ada hasilnya itu apa, Pak? Hasilnya itu nanti ada tulisan connected atau listening. Artinya itu udah open portnya. Ya. Jadi pada server ini udah open. Nah, di sini dia ini Pak, basic common ya. Jadi dia nggak mau tampilkan outputnya langsung, tapi dia nulis outputnya ke dalam sebuah file. Ya, file apa ini? Namanya file test.txt. Oke, itu. Nah, oh ini tadi, yang ini saya mau jelasin. Nah, sudah. Nah, kemudian di bagian itu ada istilah yang paling sering didengar, itu istilah namanya WMOS. Ya, WMOS ini adalah sebuah ya microcontroller sebenarnya. Ya, di dalamnya itu ada WiFi dan ada Bluetooth. Ya, udah itu aja. That it's. Nah, WMOS itu ada version-versionnya. Ya, ya, WMOS itu ada version-versionnya sama seperti Arduino. Arduino itu juga ada Arduino Nano, Arduino apalah, macam-macam ada kurang lebih 10 atau lebih lah itu Arduino. Sama juga WMOS microcontroller yang fungsinya untuk WiFi dan Bluetooth. Ya bedanya apa Pak? Bedanya di teknologi WiFi-nya sama Bluetooth-nya. Udah kan teknologi WiFi juga ada 4.0, 2.0. Nah, begitu juga dengan teknologi Bluetooth. Ya, itu bedanya di situ. Nah, untuk kasus ini adalah, jadi ingat ini sebuah microcontroller nih. Ini microcontroller si Memos ini. Ya, modul tambahan. Ya, modul tambahan yang fungsinya itu nanti dia bisa itu ada WiFi, ada Bluetooth di dalamnya. Ya, seandainya katakanlah si Arduino itu nggak punya basicnya Arduino itu udah ada yang eh, punya Ethernet, ya, tapi belum tentu punya Bluetooth. Nggak ada Arduino punya Bluetooth. Nah, disinilah dia beli tambahan. Atau katakanlah dia mau si Arduino mau connect ke WiFi, otomatis dia harus punya dong. Arduino itu beli modul yang bisa nangkepin WiFi atau memancarkan WiFi. Nah, apa itu ya? Ini si Wemos ini. Nah, nah, oke. Jadi contohnya kayak gini. Saya buka lagi ini. Websitenya Pokono. Ini dia. Jadi sebuah modul ya. Nah,
Ini kalau kita kalian bisa lihat nih, ini ada demo-demonya nih. Kalau demo-demo bagaimana menggunakan Wemos. Nah, demo ini juga nggak mesti harus di dalam sebuah perangkat Arduino. Catat, nggak mesti perangkat Arduino. Tapi si Wemos ini bisa dipakai di dalam Arduino. Ya, contohnya, ya, ini kan ada library tambahan. Ya, ini pin-pin yang biasa digunakan nih di Wemos. Nah, ini. Oke. Nah, terus ini dia ada project bagaimana menggunakan Wemos ini sebagai NTP, ya, Network Time Protocol. Nah, ini ininya komennya. Nah, ini dia panggil lagi nih apa namanya, panggil library, ya, bawaan si modul. Otomatis kita download dulu, terus kita inject. Oke. Oke. Nah, ini ada banyak nih, ya, saya nggak mungkin bisa jelasin semuanya, jadi baca aja ya satu persatu kalau mau memperdalam, ya. Nah, terus tapi saya ada demo dan kita nanti akan sama-sama lihat nih. Nah, pada demo ini itu dia menggunakan si Arduino, ya, dengan Wemos DS1 Mini ESP8266. Oke, apa nih? Ada yang chat. Aduh, saya nggak bisa lihat. Oh, time nggak bisa diklik. Ya udah, saya coba. Nanti saya kasih ke ini aja, ke Ahmad. Saya coba kasih ke Ahmad sekarang nih. WhatsApp. Ini saya udah ada meeting lagi jam 10. Sebentar. Saya kasih Ahmad, nanti si Ahmad kasih ke kalian sebentar. Yang mana nggak bisa? Ini. Oke. Dah, nanti Ahmad minta tolong disebarluaskan ya. Oke, saya share screen lagi. Oke. Oh, lupa suaranya saya. Oh, udah. Saya udah contohin suaranya. Oke, ini kita kayak contoh demo dari penggunaan Wemos D1 Mini ESP8266, ya, dengan menggunakan programming Arduino. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel LiveTech. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul ESP8266 versi Wemos D1 Mini ya, D1 Mini teman-teman. Nah, jadi ini bentuknya yang kecil, oke. Seperti ini bentuknya teman-teman. Nah, jadi kita akan memanfaatkan modul ini untuk mengontrol berbagai macam modul lainnya, tapi via WiFi ya teman-teman ya. Nah, itu kelebihan dari modul ini. Nah, saya tidak mendetail menjelaskan tentang skema atau datasheet dari modul ini. Teman-teman bisa search di Google, banyak ya teman-teman. Cuman dalam hal ini saya hanya akan menjelaskan tentang cara menggunakannya saja, codingnya seperti apa dan perakitannya seperti apa, sehingga kita bisa terapkan di project kita nanti. Oke, nah untuk video yang awal ini saya akan coba mengontrol sebuah LED. Oke,
dengan mengontrol sebuah LED, kalau kita bisa, maka kita juga bisa mengontrol yang lainnya. Oke, jadi kalau teman-teman mau melakukan percobaan, selalu mulai dengan mengontrol sebuah LED. Jika teman-teman berhasil mengontrol sebuah LED, maka bisa dipastikan modul yang lain juga bisa teman-teman kontrol. Oke, aplikasi yang akan kita gunakan untuk mengontrol LED ini adalah menggunakan Blink ya teman-teman ya. Jadi kita akan mengkonekkan aplikasi Blink nanti di Android kita ke ISP atau Wemos ini ya teman-teman ya. Nah, kita akan mendapatkan kode autentifikasinya sehingga kita bisa punya akses melalui aplikasi Blink untuk mengontrol LED yang ada di sini. Oke. Nah, saya akan tunjukkan caranya seperti apa ya teman-teman ya. Nah, kita ke Play Store dulu. Kita ketikkan BLYNK Blink ya teman-teman ya. Tuh pilih. Kemudian tampilan di sini adalah seperti ini. Kalau teman-teman belum pernah install nanti ada lain ya, agak sedikit lain tampilannya. Hanya ada tombol install saja di sana. Nah, teman-teman tekan tombol installnya. Setelah itu tunggu dia akan download. Setelah itu dia otomatis menginstalkan dan kita tekan open. Oke. Nah, tampilan awalnya nanti seperti ini. Nah, kita mau login pakai apa? Kalau mau pakai Facebook, silakan ditekan login with Facebook. Tapi kita buat baru aja ya. Nah, kita masukkan email dan password kita di sini. Setelah itu tekan sign up ya, teman-teman. Monzo.com makes GANs great again. Yeah, you know what? I'm not going to say again because they never were. And Kita tunggu sebentar. Nah, nanti tampilan seperti ini. Kita tekan aja. Pilih new project ya nanti teman-teman ya. Untuk membuat project yang baru. Kita masukkan dulu project name-nya. Nama project kita apa? Misalnya test Blink. Oke, setelah itu kita masukkan device yang kita pakai. Dalam hal ini kita pakai Wemos D1 Mini ya. Kita pilih Wemos D1 Mini. D1 Mini. Wemos, ini dia. Kita klik. Oke. Setelah itu koneksinya mau menggunakan apa? Wi-Fi ya teman-teman ya. Kita pilih Wi-Fi. Nah, temanya mau dibuat gelap atau terang. Kita pilih yang terang aja. Tekan create. Nah, oke. Setelah itu dia akan mengirimkan kode autentifikasi ke email yang kita daftarkan tadi ya teman-teman ya. Nah, kita bisa cek email kita. Kita ke email ya. Nah, nanti akan ada kode autentifikasi seperti ini ya teman-teman ya. Tekan saja. Oke. Kita copy ya teman-teman ini. Kode autentifikasinya ini. Kita copy. Kemudian kita simpan dulu ke dalam notepad ya. Supaya tidak lupa. Nih kita simpan dulu. Nanti pas di codingnya kita akan gunakan kode autentifikasi ini. Supaya project kita atau alat yang kita rakit bisa terkonek dengan aplikasi Blink-nya nanti. Oke. Nah, sekarang kita ke perakitannya dulu sebentar ya. Setelah itu kita langsung ke codingnya. Oke, ini disimpan dulu. Nah, setelah aplikasi kita siap, kita lihat di sini, teman-teman. Saya mencolokkan LED-nya di D1 ya, teman-teman ya, di pin D1. Oke. Nah, pasangkan satu buah resistor di sini, ukurannya bisa 330 ohm atau 220. Oke, nah di sini saya hubungkan dengan pin 5 volt dan ground. Oke. Kita tidak pakai yang 3,3 karena tidak ada yang modul yang 3,3 kita pakai di sini. Oke. Kita langsung aja ke codingnya ya teman-teman ya. Nah, pertama-tama kita harus mendownload dulu library dari ESP8266 ini. Cuman bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan modul ini,
kita perlu mengatur boardnya dulu, mendownload boardnya nanti ya. Ini kan kita belum punya, oke? Kalau saya sih sudah punya karena saya sudah pernah pakai. Tapi bagi teman-teman yang belum punya, caranya nanti teman-teman ke file, oke? Habis itu ke preference. Di preference ini, di sini nanti kan teman-teman tidak ada kan isi apa nih? Di kolom ininya kan tidak ada isi. Nanti teman-teman copy. Saya ada simpan di kolom deskripsi. Di sana saya tulis preference. Nah, teman-teman copy saja kode ini, oke? Setelah di copy dipastekan di preference seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi langsung aja klik kanan di sini paste. Oke, atau boleh juga klik di sini. Nah, pastekan di sini, oke? Baru tekan OK. Nah, setelah itu kita tekan OK lagi, masuk ke tools, pilih board dan board manager. Tekan board manager. Nah, setelah itu dia akan loading sebentar. Nah, setelah loading, teman-teman ketikkan di sini ESP8266 seperti ini ya. Nah, punya saya sudah ada teman-teman, jadi tandanya adalah install. Kalau belum ada, silakan teman-teman klik di sini ada tulisan install nanti. Klik saja dan tunggu sampai selesai, baru tekan OK, close ya. Nah, saya sudah punya, jadi lambangnya seperti ini ya. Nah, kita close. Nah, setelah selesai instalasi, kita langsung ke tools lagi, kita pilih boardnya. Kita pilih Wemos D1 Mini. Kita cari di sini. Ya ini ya teman-teman ya. Wemos D1 Mini. Pilih yang ini. Oke, D1, R2 dan Mini. Pilih saja. Nah, sampai di sini kita sudah siap melakukan coding. Oke. Nah, pertama-tama kita include-kan dulu library yang akan kita pakai. Kita tekan include. Nah, nama library-nya adalah ESP pakai huruf besar 8266 Wi-Fi. 8266 Wi-Fi. Oh, F-nya besar ya teman-teman ya. .h. Kemudian yang kedua, kita include juga library untuk Blink-nya ya teman-teman ya. Namanya adalah Blink Simple ESP822.h. Blink Simple ESP8266.h. Oke, nah berikutnya kita siapkan variabel untuk menampung nama WiFi kita ya teman-teman ya. Dan passwordnya. Begitu juga dengan kode autentifikasi yang akan kita gunakan nanti. Yang sudah dikirim di email tadi. Oke. Kita simpan dalam karakter. Pertama kita tulis SSID. Oke, SSID ini untuk menampung nama dari SSID kita, yaitu nama WiFi kita. Oke. SSID kita buat dalam array. Nah, nanti teman-teman masukkan di sini nama WiFi-nya teman-teman ya. Nah, saya masukkan punya saya di sini. E sama dengan MC kuadrat. Harus sama persis, jangan sampai salah nama WiFi yang teman-teman buat. Berikutnya, char passwordnya ya teman-teman ya. Sehingga kita bisa akses ke dalam WiFi kita. Oke. Password. Saya 11223344. Oke. Berikutnya kita masukkan, kita buat juga variabel untuk autentifikasinya, kode autentifikasinya, char. Biasa disebut out. Teman-teman boleh buat nama lain ya, tidak apa-apa ya. Cuman biar terbiasa aja dengan nama yang sudah umum dipakai. Supaya nanti kita membaca coding orang tidak bingung juga ya. Nah, itu gunanya. Jadi kita bebas, tapi kalau bisa buat yang umumnya orang pakai, tidak apa-apa. Oke, kita copy kode yang sudah kita simpan tadi. Ini tadi. Kemudian kita pastekan di sini. Oke. Nah, berikutnya kita langsung ke fungsi setup. Di fungsi setup kita tuliskan serial.begin
Kemudian kita juga mulai blinknya ya. Blink dot begin. Oke, parameternya nanti kode autentifikasi, kemudian kode dari nama dari WiFi kita, SID, kemudian password dari WiFi kita. Nah, seperti ini saja. Kita sudah siap menjalankan kode kita ya. Nah, di sini di void loop-nya kita tulis blink. Kita panggil fungsi run ya. Jadi blinknya bekerja nanti. Oke. Nah, begini saja sudah cukup ya, teman-teman. Nah, nanti perintah untuk menjalankan LED mana yang akan dinyalakan dan sebagainya, kita lakukan langsung di blinknya ya, teman-teman ya. Nanti kita setting di blinknya. Jadi di sini tidak perlu. Oke. Sampai di sini nanti sudah tugasnya aplikasi Blink nanti untuk berkomunikasi dengan Wemos yang kita punya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang versi Arduino IDE-nya di atas 167, ya, 1.6.7 atau yang sudah versi terbaru lah ya, teman-teman bisa langsung compile ini tidak akan ada masalah. Oke, tapi bagi teman-teman yang menggunakan versi yang masih di bawah, contohnya saya pakai versi 1.6.7, ada alasannya tentunya saya memakai yang versi lama ini ya, teman-teman ya. Versi yang lama ini lebih kompatibel dengan modul micro SD yang saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi saya pindah ke versi yang lama ya, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang versinya lama, jika teman-teman compile, ini save dulu. Jika teman-teman compile, nanti akan ada sedikit masalah di sini. Kita lihat ya. Kita tunggu sebentar. Maaf teman-teman, saya belum colokkan ininya. Saya colokkan dulu sebentar. Oke. Kita ulangi, kita pilih boardnya sudah benar, COM-nya sudah benar. Oke, baru kita compile sekali lagi. Nah, error kan teman-teman? Coba lihat di sini errornya apa? Oke. Seperti ini errornya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, cara mengatasinya teman-teman. Oke, perhatikan. Nih, error LWIP open SRC source ini must be defined, dibilang. Nah, kita define aja di atasnya ya, teman-teman ya. Nah, kita define aja di atas ini. Nah, tambahkan sedikit kode di atas ini, nanti masalahnya akan selesai. Nah, kita pastekan ya di sini ya. Saya sudah buat di sini, saya langsung pastekan aja. Nah, oke. Jadi, ini hanya khusus untuk teman-teman yang menggunakan Arduino IDE yang di bawah yang terbaru ya, teman-teman ya. Nah, yang versi Worried about your form when doing YouTube workouts? Now you can check your form. versi yang di bawah maksud saya. Seperti saya pakai ini di sini. Oke. Nah, coba kita compile lagi sekali. Kita tunggu teman-teman. Oke, dan compiling. Tidak ada masalah ya teman-teman. Nah, jadi itu saja tambahannya ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita upload. Kita langsung upload ke Wemos. Oke, selesai. Nah, sebelum kita ke LED-nya nanti, kita atur dulu aplikasi Blink kita ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke aplikasi Blink yang sudah kita download tadi. Oke, kan masih kosong kan teman-teman kan? Waktu project yang kita buat kan belum kita tambahkan tombol atau apapun. Nah, cara menambahkannya, kita tekan tanda plus yang di atas ini. Oke, kemudian kita pilih apa yang mau kita masukkan, controller apa yang mau kita masukkan. Kita pilih saja button ya teman-teman ya. Sebagai input nanti kita tekan button. Nah, kita bisa tarik ke posisi yang kita inginkan. Misalnya di tengah saja kita buat ya.
Nah, kita atur dulu, kita klik ya sekali. Nah, pinnya kita aturnya di pin mana teman-teman tadi? Kita tekan pinnya digital atau analog. Kita colokkan LED-nya kan di pin digital 1 ya tadi ya. Nah, kita pilih pinnya. Ini tipenya digital. Sorry. Nah, ini tipenya digital, pinnya pin D1. Nah, kita tekan yang D1 ya. Tekan OK. Oke, nah kemudian modenya kita pilih yang push saja, tidak apa-apa. Tidak usah diubah. Nah, lambangnya, labelnya bisa kita ganti juga, mau on off aja atau nyala mati. Oke. Saya biarkan saja, teman-teman kalau mau ubah silahkan diklik sekali. Nah, diubah namanya ya. Eh, saya biarkan dia off saja. Oke. Nah, ini pengaturan-pengaturan lainnya. Oke, silakan teman-teman coba nanti ya. Nah, pengaturan dasarnya sudah cukup saya rasa. Kita langsung back lagi. Nah, sekarang tombol kita sudah namanya D1 ya, karena kita colokkan tadi di D1. Oke. Nah, sekarang kita coba nyalakan Wemos kita cek. Kita konekkan dulu dia. Bentar. Nih, tekan tombol yang segitiga di atas ini ya, kita play. Oke, kita tunggu sampai tanda merah ini hilang. Kalau sudah hilang berarti sudah terkonek. Oke, sudah hilang tanda merahnya. Nah, sekarang kita coba tekan ya teman-teman ya. Kita tekan. Maka LED-nya harusnya menyala. Oke, terlalu cepat. Kita ubah dulu bentuknya ya. Tipenya ya. Kita ubah ke switch dulu. Kita balik lagi. Kita tekan. Ini ganti ke switch. Oke. Setelah itu kita keluar lagi. Nah, sekarang kita run lagi. Oke, kita langsung coba. Ya, nyala. Kalau saya tekan lagi, mati. Nah, koneksi kita berhasil ya teman-teman ya. Jadi kira-kira seperti ini saja koneksi awal dari Wemos. Selanjutnya kita bisa buat macam-macam controllernya. Kita bisa tambahkan untuk slider, timer, joystick, dan lain-lain. Banyak sekali di sini ya teman-teman ya. Silakan teman-teman coba ya, praktekkan nanti ya. Oke, saya rasa cukup ya videonya sampai di sini teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman untuk projectnya. Dan sukses selalu buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya. Ya, jadi sebentar. Saya isi dulu. Oke, sebentar. Ya, jadi seperti tadi kalian udah lihat ya, bahwa untuk Wemos itu sendiri sebenarnya bisa tadi dia pakai aplikasi lain lagi untuk sebagai perantaranya, tapi nggak apa-apa. Jadi itu tadi kita udah belajar pertama tentang RTC real time clock, terus kita juga belajar tentang Arduino programming Ethernet, tapi ini sebenarnya ada banyak ya. Jadi kalau kita ke nah ini dia. Ini ada banyak ya. Jadi contohnya kalau kita mau configure Arduino sebagai NTP client itu juga bisa. Nah, sebentar. Nah ini kita ikutin aja ini. Ini dia manggil functionnya dulu, setupnya semua. Kemudian baru dia looping, tunggu ulang di sini. Ini sebentar. Ya, jadi tapi ini NTP client otomatis kan harus bikin NTP server dulu. Ya, oke. Nih, lihat nih, get the time from server, NTP server. Ya, jadi cuma kayak buat NTP client kalau nggak ada servernya. Oke, jadi
baca-baca aja nanti di websitenya di sini di Open Source ITTS khusus materi Internet of Things. Ya. Oke deh, saya nggak ada lagi. Ada lagi dari kalian yang mau ditanyakan mungkin? Dari saya Oke. cukup, Pak. Kalau nggak ada, terima kasih banyak dan selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih.